جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam taklim pekanan kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada kedua kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian hari ini Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sesi terapi Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmania Idrus MPD, tafadhal masykur Ustazah. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Ibu-ibu, hari ini ada permintaan karena teman-teman kita ada beberapa yang sakit. Di antaranya Ummu Ica, Syafakila, Ummu Ica. Siapa lagi ya Bu Mimi? Ada Ummu Husnul Khotimah binti Suwardi, Ustazah. Ada di sini Bu Husnul Khotimah. Lagi operasi tumor payudara, Ustazah. Semoga Allah mudahkan semuanya, juga untuk teman-teman. Hari ini, semoga Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Seperti biasa, nanti kita bacakan ayat-ayat Al-Quran seperti yang dibaca pada saat zikir pagi petang, surat awal Al-Baqarah itu, kemudian Kursi 2 terakhir, dan Al-Baqarah di 4 terakhir. Kita lanjut dengan 4 Qul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Silakan ibu bisa siapkan air di rumahnya masing-masing. Semoga ini menjadi wasilah kesembuhan untuk kita. Dan sebelumnya kita awali dengan istighfar, salawat, doa, dan izinkan saya membuka dengan ayat-ayat pembatal atau ayat pemutus terhadap kebatilan-kebatilan yang ada dalam diri kita, yang entah itu datangnya dari perbuatan kita atau keluarga kita atau keturunan kita, yang membawa efeknya dalam kehidupan kita hari ini. Semoga Allah putuskan, Allah batalkan semuanya.
dan Allah berikan diri kita ini fitrah sebagaimana mestinya. Amin. Amin. Dan kita bermohon kepada Allah, kita awali dengan istighfar yang sungguh-sungguh. Semoga dengan istighfar kita ini membuka semua ikatan-ikatan, kebatilan-kebatilan, Allah ampuni dosa-dosa kita yang dengannya menjadi berat hidup kita karena dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, fa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim an ashabi Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis, wa aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, ishfi wa anta syafi, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiya. Nas'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyakum. 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 Silakan dekatkan telapak tangannya atau ke airnya juga. Kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ucapkan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua makhluk-makhluk Allah yang menyertai kami, yang mengikuti hidup kami, semua penyakit-penyakit, kalian juga makhluk Allah yang ada dalam diri kami, silakan sebutkan sakitnya yang dirasakan hari ini, gangguan-gangguannya apa. Kalian semua dari kelainan-kelainan syaraf, kelainan-kelainan jantung, paru-paru, apapun itu penyakit-penyakit fisik kami, makhluk-makhluk Allah yang hadir karena sebab kebatilan-kebatilan yang pernah dilakukan oleh orang tua, kakek, nenek kami, leluhur-leluhur kami, makhluk Allah yang juga yang hadir karena sebab kondisi emosi dalam hati kami, karena masih menyimpan rasa marah, kesal, kecewa, sakit hati, belum bisa menerima terhadap ketetapan Allah yang sesungguhnya, makhluk Allah yang hadir dari perbuatan-perbuatan kami, dari pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai syariat yang pernah dilakukan. Jika pernah itu silakan diingat-ingat, ditaubati sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ilmu-ilmu yang pernah kami pelajari yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dari ilmu-ilmu pernafasan, ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu yang melibatkan alam bawah sadar yang ada pada diri kami, semua makhluk Allah yang hadir karena sihir-sihir atau karena ain yang meluncur dari gejolak jiwa yang dirasakan oleh manusia, bangsa jin atau makhluk-makhluk lainnya. Sihir-sihir yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Semua makhluk yang ingin menjaga, yang ingin mengawal, yang ingin melindungi kami. Katakan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh cukuplah Allah yang menjaga kami, cukuplah Allah yang menjadi pelindung kami. Tidak boleh ada makhluk apapun, siapapun kalian, apapun posisinya, yang ingin menjaga, yang ingin melindungi, karena sudah kami sandarkan semua hidup kami menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fukka kulla uqdah, Allahumma abtil kulla ainin hasad, Allahumma abtil kulla sihrin marbut, Allahumma abtil kulla sihr min sairil jasad, aina makanat, kaifa makanat. Akan didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Silakan Ibu tiupkan ke airnya, tiupkan ke telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan semuanya la haula wala quwwata illa billah. Mari kita baca ayat-ayat yang sering kita baca di zikir pagi petang ya Bu. Sudah hafal ya? Al-Baqarah 4 ayat pertama, nanti ikuti saya aja bersama-sama. Dekatkan ke airnya, niatkan ini menjadi kesembuhan buat kita, sekaligus menjadi dakwah untuk semua makhluk Allah yang ikut menyimak ayat-ayat Quran yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan tiupkan lagi Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ke telapak tangannya Bismillahi Allahu Akbar. Kita lanjutkan dengan 4 kul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Silakan ditiupkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kenapa ini? Api pelat, Pak. Kok dimatiin? Ya. Kita bimbing semuanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua makhluk Allah yang ikut menyimak ayat-ayat Al-Quran, juga sebagai penguat keislaman, menguatkan hati kita, jiwa kita, untuk terus meniti jalan Islam ini. Qulu jami'an ya ma'syaral jin, Bismillahirrahmanirrahim, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana arsil ilaina anfusana wahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapkan lagi ke airnya. Bismillah. Ya, kita bimbing mereka semuanya untuk keluar, meninggalkan hidup kita, meninggalkan diri kita. Ucapkan doa, Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi kesembuhan, menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita dan makhluk-makhluk yang menyimak ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf kalau ada beberapa ayat yang salah saya bacakan. Semuanya kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan boleh diminum Bu airnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Mimi. Baik, Ustazah. Kita telah dibimbing oleh Ustazah untuk melakukan terapi Quran. Semoga bimbingan Ustazah untuk dalam terapi Quran ini membawa kesembuhan untuk saudari kita, Ummu Rizka Ica, Ummu Rizka Suryajaya binti Ishak Sabi, juga Ummu Husnul Khotimah binti Suwardi, dan Ummu Khaitun. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan untuk beliau semua. Allah berikan usia yang panjang dalam ketaatan. Juga semoga Allah memberikan kesabaran dan setiap kenikmatan sehatnya, sakitnya menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya, sesi selanjutnya adalah kita menuju kajian utama ya teman-teman, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'alim, pertemuan kedua dari perdana di bulan yang lalu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmat Idrus MPD. Pada Al-Mukarramah Al-Ustazah Rahmat MPD, tafadhal masykuran Ustazah. Alhamdulillah. Jadi lempar-lemparan lagi gitu ya, tadi udah terus ke sini lagi, balik lagi ke saya. Alhamdulillah. Bu Ica, boleh kalau mau close kamera tapi bisa mendengarkan ya. Yang lainnya, ibu semuanya. Ya, saya izin ya. Silakan Buni Bu izinnya. Syafadillah. Jazakallah doa-doanya semuanya. Malam saya ada kirim audio ke Bu Fitri. Nanti mungkin Bu Fitri bisa bantu share ke Ummu Ica untuk didengarkan. Juga untuk yang baru selesai operasi nanti, supaya didengarkan itu audio itu berulang-ulang. Baik, Nanti bisa di-share, nggak apa-apa. Halal insya Allah buat umat. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kita dimampukan lagi berjumpa dari Kamis ke Kamis menjadi waktu-waktu yang kita nantikan insya Allah. Kita berkunjung di taman-taman surga. Meskipun kita masih di tempat masing-masing, semoga hati kita selalu berkumpul dalam satu frekuensi yang sama, yaitu orang-orang yang senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikannya.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ada di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbanyak amal solihnya dan tidak berbuat syirik dalam beribadah. Yang artinya syirik dalam beribadah apa? Tidak ada rasa ria ingin dilihat, tidak ada rasa sum'ah ingin didengar, tidak ada rasa ingin diakui. Ketika kita sedang mempersembahkan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa di setiap awal pertemuan kita minta kepada Allah, kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan apapun, sekecil apapun yang kami ketahui, dan kami bermohon ampunanmu dari semua kesyirikan yang tidak kami rasakan, yang tidak kami ketahui. Kadang-kala kita nggak merasa kita memuji Allah, tapi sejatinya kita sedang membanggakan diri kita. Dan itulah sungguh kesyirikan-kesyirikan yang menjadi pembatal amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, yang bersama Rasulullah itu diturunkan sebuah kitab mulia yang menjadi pedoman kita hingga akhir hayat ini. Juga kita sampaikan doa yang terbaik kita juga untuk guru penulis kitab ini, Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zarnuji. Semoga ilmu-ilmu yang dituliskan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu, tolong saya mohon bantuan diingatkan saya terakhir nih sampai baris keberapa, karena kajian kitab ini ada 3, jadi satu kitab 3 kajian, sudah banyak coret-coretan saya campur, jadi ini terakhir di halaman berapa, Bu? Masih halaman 2, Ustazah. Halaman 2 sampai Baris ke-7 sampai aujal. Sampai au ajal lah. sebentar. Aujal. Iya. Jadi kita kemarin, Bismillahirrahmanirrahim, kemarin kita tuh baru mempelajari latar belakangnya ya. Kenapa Asy-Syaikh Az-Zarnuji ini menulis kitab ini, Ta'limul Muta'allim. Apa sih artinya ta'lim? Ta'lim itu ada proses pembelajaran, itu namanya proses belajar, ta'lim. Muta'allim, orang yang belajar. Dalam bahasa Arab ada tadris, mudaris orangnya. Sama, tadris itu belajar. Mudaris orang yang mengajarkan, gitu, disebut, atau guru. Apa bedanya? Dalam taklim, proses belajar yang menggunakan kata taklim, di situ ada nilai-nilai kehidupan. Gitu, Bu. Ada figur, ada contoh-contoh akhlak yang ingin diterapkan, maka disebut taklim. Muta'allim, orang yang belajar, tentunya dia juga belajar bukan sekadar ilmu. Kalau tadris, mudaris, orang yang belajar itu belajar hanya sebatas di bangku sekolah, itu namanya durus, pelajaran. Tapi ketika muta'allim, kita belajar, ada nilai-nilai yang ingin kita pelajari, ada value dalam hidup kita yang kita terapkan. Maka disebut ta'limul muta'allim. Proses belajar orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar. Nah, itu disebut muta'allim. Gurunya disebut mu'allim. Gurunya itu. Kita lanjut ya, Bu. Bismillah. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum ta'allumi. Aku ingin, aradtu, inginkan, dan aku cinta, ahbabtu itu aku mencintai, artinya aku menginginkan sekali gitu. An ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka thariqat ta'allum, tata cara belajar. Jadi beliau menuliskan buku ini untuk
menjelaskan kepada kita semuanya tata cara belajar. Thoriq itu artinya jalan. Jalan apa? Bukan jalan yang bebas hambatan, bukan. Kalau disebut thoriq itu jalan yang banyak terjal, ada hambatannya, kadang dia mendaki, kadang licin. Tata cara belajar pun sama, seperti itu. Nanti ketika kita belajar, banyak hambatan-hambatannya, banyak ujian-ujiannya. Dan beliau inginkan kita sudah tahu lebih dahulu tentang itu. Bisa dipahami, Bu? Ya, boleh nanti ada 1, 2 yang dibuka ya, kita berinteraksi. Yes. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Berdasarkan ala ma ra'aitu, apa yang aku dapati dari buku-buku, dari kitab-kitab. Tentunya kitab-kitab yang beliau pelajari, dari kitab-kitab para ulama setelah fase tabi'in, jadi tabi'ut tabi'in, orang-orang solih. Wasami'tu min asatizi, dan apa yang aku dengar dari guru-guruku. Masya Allah. Ulil ilmi wal hikam, yang mereka adalah para ahli ilmu dan hikmah. Siapa ahli ilmu dan hikmah? Guru-gurunya Syekh Az-Zarnuji. Dan kita bersyukur, alhamdulillah. Beliau menuliskan buku ini, artinya tidak hilang hikmah-hikmah dari ulama itu. Bayangkan kalau kita cuma tahu dari katanya, tapi nggak ada referensi yang jelas dari mana ini. Maka nanti bisa juga berpotensi berkembang makin besar, tapi nggak ada landasannya. Banyak yang dilebih-lebihkan atau terlalu banyak yang dihilangkan. Kita kan maka kita bersyukur adanya kitab ini. Bahkan saya sendiri pun sama. Saya baru cuma dengar aja nih, cuma dengar cara menyusun kitab tuh begini. Saya baru dengar nih katanya belajar nggak boleh nulis pakai warna merah. Tapi begitu mempelajari, ternyata ada di kitab ini. Ada makan dulu. Nah gitu. Dan kita bersyukur kitab ini dituliskan sampai ke tangan kita. Jadi apa yang kita dengar bukan hanya sekedar angin aja tanpa ada referensi yang jelas. Begitu, Bu. Apa maksudnya beliau menuliskan ini? Roja doa ili. Roja, berharap. Aku hanya berharap doa untukku. Masya Allah. Doa dari siapa? Minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fauzi wal khalas. Dari orang-orang yang mencintai ilmu. Al-mukhlisin, siapa itu al-mukhlisin? Dari kata ikhlas, Bu. Orang-orang yang ikhlas. Bil fauzi wal khalas. Dengan meraih kemenangan dan keselamatan, khalas. Fi yaumiddin, apa? Maliki yaumiddin, apa itu yaumiddin? Jalan lurus. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Wal khalas tadi apa ya? Tunjuk. Yaumiddin itu hari pembalasan. Hari kiamat. Saya ulangi, Bu. Roja ad-doa ili minar raghibina fihi. Aku berharap doa untukku dari orang yang mencintai ilmu, maksudnya. Al-mukhlisina bil fauzi wal khalasi. Mereka-mereka yang ikhlas mendapatkan kemenangan dan keselamatan. Ini pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Nah, ulama zaman dahulu menuliskan kitab bukan untuk meraih kredit, angka, popularitas, atau dikenal, bukan. Tetapi di antara niatnya adalah mendapatkan doa, mengalir setiap huruf yang kita pelajari, mengalir juga pahalanya untuk beliau. Sebagaimana tadi kita, sebelum kita belajar, kita doakan dulu.
Syekh, guru yang menuliskan kitab ini. Kenapa begitu? Itu menjadi salah satu bentuk adab kita, ibu-ibu. Adab kita mencari ilmu. Kadang kita ini belajar, baca, tapi kita nggak tahu siapa yang nulis. Kita ambil kutipan, quotes, tapi kita nggak tahu itu ilmunya milik siapa. Sehingga terputus mata rantai keilmuan itu. Dan akhirnya berkurang pula keberkahan ilmu kita. Maka ulama mengajarkan, sebelum kita belajar, baca kitab, lihat pengarangnya siapa. Doakan pengarang itu. Ini yang diharapkan oleh beliau. Semoga doa-doa itu mengalir untuk beliau. Oh, bukankah mereka itu orang-orang soleh, Ustazah? Udah penuh, udah baik hidupnya. Nggak perlu didoain juga udah selamat gitu ya, Bu ya. Dibayangkan, gambarkan ketika kita mendoakan orang-orang soleh, seperti ibaratnya gelas, Bu. Gelas yang penuh dengan air. Mereka sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Hidup mereka dengan air yang jernih itu. Doa kita bagaikan kita memberikan air itu. Memberikan kembali refill air itu, kebaikan-kebaikan. Kira-kira kalau penuh, airnya tuh keluar, ciprat. Cipratannya buat siapa, Bu? Buat kita sendiri, ya kan? Buat kita yang memenuhi. Jadi, bukan berarti ulama-ulama itu membutuhkan doa kita, orang-orang salih. Ternyata ketika kita mendoakan mereka, sungguh kebaikan itu akan balik untuk kita sendiri. Keberkahan ilmu itu akan kita dapatkan. Maka ketika diantaranya, ketika kita belajar menyampaikan ilmu, doakan dulu guru kita yang mengajarkan ilmu itu. Ya Allah, aku bermohon keberkahan ya Allah dari ilmu yang diajarkan. Misalnya ibu-ibu ingin nih, saya mau sedikit aja, saya cuma paham sedikit aja. Al-Quran itu sebagai syifa. Yang penting yakin aja. Bacaannya apa aja kayak tadi tuh, Al-Fatihah, ayat kursi, yang 4 kul. Yang penting yakin. Pengen dong dia juga merasakan kayak gitu. Disampaikan. Ibu dapatnya mungkin dari saya. Maka ya Allah semoga Ustazah Rahmani yang mengajarkan dapat keberkahan. Dan beliau mengajarkan ilmu itu untuk saya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang berkah. Saya ajarkan. Begitu juga saya ketika saya menyampaikan ke ibu-ibu. Saya juga mendoakan kepada guru saya, Ustadz Riyad Rosyadi. Begitu terus. Dan kita berharap dengan itu mendapat keberkahan ilmu yang kita sampaikan dan kita amalkan. Sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang selamat di Yaumiddin, pada hari pembalasan. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi memang baris lama. Memang kita harus perlu menyimak, Bu. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi. Ba'da, Ibu kalau bilang ba'da itu kapan? Ba'da subuh, berarti kapan tuh? Setelah subuh. Nah, meskipun kita nggak paham bahasa Arab banget, tapi kalau udah dengar ba'da itu artinya setelah. Kalau qobla, sebelum. Itu berarti menambah nih kosakata bahasa Arab kita, Bu. Ba'da mastakhartu, setelah aku beristikharah kepada Allah Ta'ala untuk menulis buku ini. Masya Allah, bayangkan. Ulama sekelas beliau mau menulis harus istikharah dulu. Minta petunjuk sama Allah. Ini kalau bukan orang soleh, Allah nggak berikan itu petunjuk. Coba kalau kita baca buku-buku karangan ilmiah tuh, Bu. Penuh dengan catatan kaki kan, footnote, diambilnya dari ini, referensinya ini gitu. Tapi kalau buku-buku ulama zaman dulu, kita nggak dapat itu footnote-nya dari mana. Tapi mereka menulis aja lancar, ditulis dengan semua yang ada di kepala mereka itu. Yang ada di otak mereka. Karena apa? Karena mereka tidak pernah lepas meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan ilham itu kepada mereka. Seperti kemarin salah seorang syekh yang meninggal, Masya Allah. Itu ulama besar. Lupa namanya, yang mengarang fikih juga ada tulisan-tulisan fikih beliau. Ditanya, dengan apa engkau menulis? Ya syekh, engkau kan dakwah kemana-mana. Pulang kok bisa nulis gitu sampai selesai. Aku menulis kalau lagi di pesawat aku tulis.
Apalagi aku lagi mau tidur, aku nulis jadi tuh 1 hari jadi 1 buku begini. Dari mana hafalan Quranku yang menyebabkan Allah berikan ilham itu kepadaku? Masya Allah. Jadi tulisan ini adalah wujud nyata salah satu ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Asy-Syaikh Az-Zarnuji karena beliau beristikharah dulu meminta petunjuk Allah. Wasamaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allumi. Dan aku namai buku ini namanya Ta'limal Muta'allim. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allim. Tariqat ta'allumi. Tata cara belajar. Tariq itu tadi jalan, tata cara at-ta'allum belajar. Jadi nama kitabnya apa, Bu? Ta'limul Muta'allim. Apa artinya Ta'limul Muta'allim? Taklim proses belajar, muta'alim yang belajar. Yang belajar. Iya, jadi tata cara belajar gitu untuk murid itu namanya Ta'limul Muta'allim. Jadi jangan salah, Ta'limul Muta'allim apa sih? Belajar adab sebelum ilmu. Salah itu. Karena di flyernya kayak gitu, belajar adab sebelum ilmu, Ta'limul Muta'allim. Jadi orang bilangnya Ta'limul Muta'allim, oh itu belajar adab sebelum ilmu. Bukan. Ya Bu ya. Namanya Ta'limul Muta'allim. Waja'altuhu fusulan. Dan kitab ini aku buat beberapa pasal. Jadi dalam kitab ini nanti terdiri dari beberapa pasal. Yang pertama coba kita lihat. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Pasal tentang definisi ilmu dan fikih. Definisi atau keutamaan ya, itu mahiyah. Tentang definisi ilmu dan fikih. Fikih di sini kalau kita maksudkan bukan ilmu fikih yang sekedar bahas wudu, bahas toharo, bukan. Tapi fikih di sini adalah ilmu agama, pemahaman agama. Jadi pasal yang pertama itu definisi atau keutamaan ilmu dan ilmu agama. Kemudian selanjutnya yang kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Pasal yang membahas tentang niat. Fi halit ta'allum, ketika kita belajar. Tentang niat aja harus dibahas, Bu. Niatnya apa belajar, jangan sampai nanti salah niat. Kemudian yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati. Sampai situ. Tadi faslun apa, Bu? pasang. Iya. Sekarang fasal dalam fi itu dalam ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu. Ternyata nanti nggak semua ilmu boleh kita pelajari ya. Ada pasal-pasalnya memilih ilmu. Wal ustad, apa ustad? Guru. Dan guru. Wasyarik. Syarik itu teman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada teman, tidak ada sekutu. Dalam belajar kita boleh memilih guru, memilih teman, syarik teman, wasabat, dan juga memunculkan keteguhan dalam hati kita. Jadi apa pasal yang ketiga? Dalam Memilih teman. Pasal dalam memilih guru, teman, memilih guru, Memilih ilmu dulu, memilih ilmu, memilih guru, gurunya juga ya, temannya, dan temannya. memunculkan apa? Keteguhan. Jangan sampai kita selama ini asal-asal aja. Belajar ada kajian di sana ikut, di mana ikut, gurunya nemplok, tapi kita nggak punya guru, satu guru yang benar-benar membimbing kita. Akhirnya kita nggak nyampe-nyampe menuju Allah karena random, loncat-loncat nggak tahu jalannya kemana-kemana. Kemudian yang keempat, faslun
fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, di sini ta'zim. Shadaqallahul azim. Itu dari kata azim. Apa itu azim, Bu? Ada yang tahu kata azim? Azim itu kan agung, besar. Ta'zim jadi kata kerjanya mengagungkan. Pasal dalam apa berarti? Fi ta'zimil ilmi. Mengagungkan ilmu. Bukan ilmu. Sahih. Mengagungkan ilmu wa ahlihi, ahlu ilmu. Siapa itu ahlu ilmu? Ulama. Dan mengagungkan ulama juga. Ada posisi yang mulia, ilmu dan ulama yang harus kita agungkan. Kemudian yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Al-jiddi artinya kesungguhan. Al-muwadzabah artinya kontinuitas, kontinu, berkesinambungan. Kemudian al-himmah artinya semangat. Berarti pasal kelima bahas tentang apa? Tentang Iya. kesungguhan. Sungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mungkin begitu kali ya. Bukan. Tentang kesungguhan dan apa? Wal muwadzabah tadi? Semangat. Kontinuitas. Continue, koma, apa wal himmah, apa himmah tadi? Semangat. Semangat. Kadang ada yang semangatnya di awal-awal, ntar lama-lama melempem. Nah, ini kita bahas nanti gimana tuh menjaga semangat kita belajar supaya tetap continue. Itu di bab kelima. Kemudian keenam, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal dalam belajar. Bidayah itu permulaan. Permulaan belajar. Bidayatis sabqi berarti permulaan belajar. Wa qadrihi, kadarnya. Maksudnya kadarnya itu banyaknya kita belajar. Qadrihi. Qadrihi itu dari kata qadar, kadar, dan kadarnya, takarannya. Wa tartibihi, dan urutannya. Dan urutannya. Ada orang ini jadi pasal dalam permulaan belajar, kadarnya dan urutannya. Itu pasal ke-6. Karena ada orang yang lagi semangat belajar, maunya semuanya dipelajarin. Habis itu. Apa-apa yang cepat nyampe, cepat hilangnya juga. Apalagi nggak teratur belajarnya, nggak tertib. Lompat sana, lompat sini, tapi pengen semuanya diambil. Bingung nggak kayak gitu? Habis itu bingung. Jangan-jangan kita nih sudah berpuluh-puluh tahun belajar kita seperti itu, jadi nggak ada yang masuk karena semuanya kita pengen pelajarin. Nanti ada dibahas di sini. Kemudian ketujuh, faslun fit tawakkul. Tawakkul itu tawakal. Dan tawakal. Pasal dalam tawakal. Oh ya, di dalam. Kemudian yang ke-8, faslun fi waqti tahsil. Setelah bertawakal juga kita bahas pasal pada waktu itu tahsil. Waktu itu waktu at-tahsil, menuntut ilmu, waktunya. Kemudian yang ke-9, faslun fi syaqqafati wan nasihati. Asyaqqafah itu artinya belas kasih. Sakufah. Nasihah itu nasihat. Berarti tentang apa, Bu? Belas kasih dan nasihat. Iya. Pasal yang membahas tentang belas kasih dan nasihat. Kemudian faslun fil istifadati. Istifadah itu mengambil manfaat.
mengambil manfaat, atau di sini ada menyerap adab-adab ilmu. Menyerap adab. Itu namanya istifadah. Jadi kita bukan hanya menghafal, menguasai ilmu, tapi nggak ada manfaatnya buat kita. Nilai-nilai ilmu itu nggak bermanfaat buat hidup kita. Wadah. Kemudian yang ke-11, faslun fil waro'i halat ta'allum. Waro. Waro'i itu waro. Waro. Waro apa sih waro? Waro itu kehati-hatian. Waro itu hati-hati. Orang yang waro, dia makan bakso. Kalau dia nggak tahu bagaimana cara giling baksonya itu, meskipun halal, ternyata penggilingannya mungkin di pasar bercampur, pernah dipakai untuk giling daging babi, lain sebagainya. Daripada dia makan, mending dia tinggalkan. Itu maksudnya waro. Jadi berhati-hati. Nah, di sini berhati-hati halat ta'allumi, saat belajar. Kehati-hatian kita dalam belajar. Itu pasal yang ke-11. Kemudian selanjutnya pasal yang ke-13. Faslun fima yurisul hifdha wan nisyan. Bab yang memudahkan, yurisu itu mewariskan. Hifdha apa? Hafalan. Hifdha hafal. Wan nisyan dan lupa. Dan memudahkan. Artinya apa sih? Bab yang membahas tentang apa? Hal-hal yang memudahkan hafalan gitu. Dan menyebabkan lupa. Kenapa sih saya udah belajar apal kok cepat lupanya? Kenapa ya? Atau apa sih yang membuat saya susah banget ngafal? Insya Allah ada di kitab ini. Wal akhir, yang terakhir pasal 13. Faslun fima yajlibur rizqa. Pasal tentang apa-apa, fima itu apa-apa ya Bu? Yajlibu mendatangkan rizki. Yang mendatang. Jadi hal apa-apa yang mampu mendatangkan rezeki. Wama yamna'uhu, dan apa-apa yang menahan datangnya rezeki. Wama yazidu fil umri, dan apa-apa yang bisa menambah umur kita, menambah umur. Artinya memperpanjang umur. Wama yankusu, dan apa-apa yang mengurangi umur. Wah, cakep banget nih di akhir. Pasti dia udah pengen langsung belajar bab terakhir aja ini. Tapi ingat, salah satu belajar itu ada tertib. Urutan, harus sabar. Jadi nggak bisa bab pertama langsung bab akhir gitu ya. Kita cari yang pentingnya aja. Apa yang ke-13? Pasal tentang apa, Bu? Apa-apa yang mendatangkan rezeki, menahan rezeki, apa-apa yang menahan umur, menambah umur, panjang umur dan memperpendek umur. Iya, alhamdulillah. Nah, ini dia 13 pasal yang akan dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini. Boleh Bu ulangi lagi Bu, dari pertama pasalnya tentang apa? definisi ilmu, Yang kedua pasal tentang Belajar. ya yang ketiga Pemahaman agama. Memilih ilmu. memilih ilmu, guru dan teman, dan mengucapkan keteguhan. yang keempat Mengagungkan ilmu dan ulama. Ilmu Dan mengagungkan ulama sebagai ilmu dan ulama. ini yang kelima Kesungguhan, kontinuitas dan semangat. semangat dalam belajar. yang keenam dasar dan Urutannya dan urutannya.
permulaan belajar, kadarnya, dan urutannya. Yang ketujuh, Baca dalam Tawakal. ya, bertawakal. Yang kedelapan, Dalam menuntut Itu ilmu. dalam menuntut ilmu. waktunya. Di sini waktu itu kan, waktu menuntut ilmu. Yang kesembilan, Nasihat. berbelas kasih dan nasihat. Yang ke-10, Bu, Mengambil manfaat atau menyerap adab-adab ilmu. ya, menyerap adab-adab ilmu. Yang ke-11, Hati-hatian dalam belajar. Saat belajar, dalam belajar. warok dalam belajar. Yang ke-12, Memudahkan mewariskan Permudah hafalan dan memudahkan hafalan atau yang memudahkan membuat cepat hilang, cepat lupa gitu ya. Yang ke-13, Pasal tentang apa-apa yang mendatangkan rezeki, apa yang mendatangkan rezeki, apa yang memperpanjang umur dan menguranginya. dan mengurangi umur. alhamdulillah. Kalau kita mau baca buku, memilih buku ibu-ibu, yang kita lihat apanya sih, Bu? Penulisnya, Daftar isinya dulu. daftar isi, penulis, Dan ini adalah daftar isi bab-babnya. Kita kalau lihat daftar isi, menarik nih bahasannya, jadi beli. Kalau nggak menarik, nggak tertarik lah, nggak usah beli gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu, kitab ini dari daftar isinya itu menarik nggak? Sangat Ustazah. menarik karena prinsip belajar dapat. Nilai-nilai semua yang kita pelajari, Bu. Insya Allah, semoga kita tahu daftar isi buku ini semakin menarik kita mempelajarinya. Semakin wow gitu, amazing. Ini ternyata ada yang nggak pernah dipelajari. Saya kuliah bahkan 2 kali kuliah itu saya belum dapat yang kayak gini gitu. Ternyata adanya di kitab ini. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan. Sama dengan Imam Az-Zarnuji, lanjutnya tuh apa beliau bilang? Wa ma taufiqi illa billah. Dan sungguh taufik aku tidak ada taufik, tidak ada petunjuk untukku illa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Unib, kembali, dan maksudnya aku bertaubat. Jadi yang pertama disebut taufik. Apa itu taufik? tunjuk. Hidayah? Hidayah petunjuk juga ya. Ya. Apa bedanya taufik sama hidayah? Beliau bilang, wama taufiki, tidak ada taufik aku kecuali Allah yang memberikan. Taufik itu kemampuan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita punya hidayah, dapat hidayah. Siapa yang nggak pernah dengar azan? Semua dengar azan kan? Tapi ketika mendengar azan, ada orang yang mampu langsung sholat, ada yang nanti-nanti. Nah, kemampuan dia bersegera dalam kebaikan itu disebut taufik. Dan Allah yang memberikan taufik itu kan, Bu. Mau sekuat apapun kita, sepintar apapun Allah nggak kasih taufik, bukan Allah. Bukan kita yang mengusahakan itu. Dan ini bentuk ketawaduan beliau, kerendah hatian. Wa ma taufiki illa billah. Sebaik-baiknya urusan yang membawa kebaikan itu hanyalah Allah yang menyampaikan. Sebagus apapun daftar isi buku ini, isinya Allah lah yang membuat aku mampu menulisnya. Itu maksudnya. Masya Allah. Alaihi tawakkaltu. Kepada Allah aku bertawakal. Ini prinsip seorang dai, ulama. Kalau udah ngajar, mencoba memberikan yang terbaik atas bantuan Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan membaca buku ini, mempelajari ini semakin bertambah nilai-nilai kehidupan kita, semakin baik adab-adab kita. Tapi hasilnya nanti
kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wa ilaihi unib, dan kepadanya aku bertaubat, aku kembali karena aku mengakui di dalam buku ini masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak kekurangan. Ini pun bukan buku yang suci yang menjadi panduan hidup kita, karena yang menjadi panduan adalah Al-Quran dan hadis. Maka jika ada kesalahan, kekurangan, beliau berkata, aku bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga saya bermohon ampunan Allah kalau dalam penyampaian kitab ini nanti ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan. Seperti itu, Ibu-ibu. Bisa dipahami prolognya, pembukaannya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi lebih melek nih kita nih. Wah, baru buka pembukaannya aja kayaknya, pengen cepet-cepet deh. Terus nunggunya sebulan lagi, kayaknya lama ya, sebulan lagi ketemu. Sebulan lagi nggak apa-apa. Ada yang mingguan juga ada, boleh Ibu kalau mau ikut mengulang lagi nggak apa-apa. Saya baru selesai. 13 bulan. Satu pasal itu nggak selesai satu kali pertemuan. 2 tahun ini. Nggak apa-apa, kita diminta bersabar kan, menuntut ilmu itu bersabar ya Bu ya, insya Allah. Baik, sekarang kita masuk, bismillahirrahmanirrahim, pasal pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Tadi apa berarti? Pasal dalam Definisi ilmu. Definisi atau keutamaan ilmu dan fikih, ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar kata qala, artinya berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, qala ini kalau Rasulullah disebut bersabda. Ya Bu, Rasulullah itu bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mesti ibu-ibu udah sering dengar hadis ini. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kok ilmu dituntut? Ilmu nggak salah apa-apa dituntut. Itu artinya kita belajar mencari ilmu. Jadi bukan apa-apa disalahinnya ilmu dituntut, bukan. Mencari ilmu adalah faridotun, wajib hukumnya. Dari kata fardu. Ya, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk setiap laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Apa Bu hukumnya menuntut ilmu? Wajib. Seperti hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Jadi dalam kondisi apapun kita hari ini, sakit kita, sudah kita nggak berdaya, kita masih punya kewajiban menuntut ilmu. Masih ada kewajiban. Adapun hasilnya nanti, itu mutlak taufik dari Allah tadi. Mau paham, ada yang cepat pahamnya, ada yang enggak, ada yang nyambungnya lama banget. Ada yang ngulang-ngulang lagi. Hari ini nggak paham, besok lupa. Ini kan parah tuh. Ibu-ibu kadang suka gitu. Ditanya bengong, besok lupa Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Nikmati aja, itu proses kita belajar. Dalam setiap duduk kita mencari ilmu, artinya kita sedang menggugurkan kewajiban kita. Menuntut ilmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih definisi wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Ditanya nggak hasilnya kayak gimana? Enggak. Arti duduknya ibu mengerjakan sekarang belajar sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi jangan coba-coba tinggal. Aduh, saya udah capek Ustazah, udah banyak nih tugas saya. Kewajiban saya jadi istri, belum lagi saya mulai dagang. Klien saya banyak sekarang, kontak saya ini. Saya maaf, udah nggak ada waktu saya untuk belajar. Dosa itu, Bu. Nah, itu. Jadi ini bentuk hadis, pengamalan hadis Rasulullah. Kita lanjut. I'lam. Annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah bahwasanya setiap la yuftaradu itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan ala kulli muslimin bagi setiap muslim wa muslimatin. Kalau muslimatin berarti siapa? Muslimat. Perempuan ya. Talabu kulli ilmin, mencari, mempelajari semua ilmu. Berarti meskipun dikatakan menuntut ilmu itu wajib buat seorang muslim dan muslimah, tetapi kita tidak diwajibkan mempelajari semua ilmu. Jadi jangan sampai kita ini kemaru pengen belajar semuanya, tapi kita nggak tahu ada levelnya, prioritasnya, ilmu-ilmu mana yang kita pelajari lebih dahulu. Wa innama yuftaradu alaihi, tetapi wajib baginya talabu ilmil hali. Apa itu? Mempelajari ilmu yang ia butuhkan pada saat ini. Nah, ini skala prioritas kita, Bu. Enggak semua ilmu kita pelajari karena limit jatah hidup kita itu terbatas nggak, Bu, di dunia? Iya. Mohon maaf, saya nyalain lampu dulu karena gelap ini mau hujan. Kan hidup kita ini jatahnya terbatas ya, Bu, dari Allah Subhanahu wa taala itu. 70, 60, 70 kata Rasulullah. Maka kalau dalam hidup kita habiskan banyak belajar semua ilmu karena kita saking haus ilmu semuanya belajar, itu justru akan membawa kehancuran buat kita. Dalam belajar kita diminta mencari, mempelajari ilmu yang dibutuhkan. Bisa dipahami, Bu, sampai sini? Ya, Ustaz. Ya, tetap pelan-pelan aja, Bu. Saya khawatir karena ibu-ibu kan juga belum belajar bahasa Arab, jadi kita perlu kata per kata gitu. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdolul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama, afdolul ilmi. Kita sering dengar kata afdol? Iya. Utama. Ilmu yang paling utama, ilmul hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat ini. Itu menjadi ilmu yang utama. Wa afdolul amali, dan sebaik-baiknya amal, afdolul hal, adalah menjaga amal yang dibutuhkan saat ini. Sebaik-baiknya ilmu yang kita butuhkan sekarang. Ilmu apa yang paling dibutuhkan sekarang, Bu? Ya, menurut ibu sekarang butuhnya ilmu apa? Jangan-jangan kita nggak tahu nih, saya butuh ilmu apa gitu. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, apalagi yang lainnya? Oke. Ilmu parenting. Ilmu parenting. Apalagi nggak apa-apa. Nanti betul kebutuhannya. Saya sebutnya ilmu ini. Bisa jadi satu orang dengan orang yang lain punya kebutuhan ilmu yang berbeda. Ya kan, Bu? Nanti kita tahu ilmu mana yang boleh kita pelajari bersama-sama yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Begitu juga amal. Amal terbaik kita adalah amal yang kita butuhkan sekarang. Ibu, hari ini ngaji, ngantuk. Amal yang dibutuhkan apa? Wudu.
tidur dong, masa diikutin. Maksudnya untuk melawan kantuk. Ya kita dulu atau sambil minum kopi boleh lah, ngopi supaya ngantuknya hilang. Itu amal utama ibu sekarang. Gitu. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin, dan diwajibkan kepada setiap muslim talabu mencari ilmu. Sudah diwajibkan pada setiap muslim mencari ilmu ma yaqa'ulahu fi halihi. Ustazah, ini sudah halaman 4 kah? Iya. Sudah sampai baris berapa ya, ketinggalan saya? Ketiga. Iya, keempat awal. Kalau buku saya putih, soalnya ibu yang kuning ya bukunya. Ketiga. 1, 2, 3. Ketiga. Ibu-ibu kitabnya yang putih apa yang kuning? Kan ada yang kuning juga. Kuning, Ustazah. Oh, iya. Kalau yang kuning itu agak beda halamannya, tapi isinya sama. Wa yutaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqulu lahu fi halihi. Diwajibkan pada setiap muslim mencari ilmu atas apa-apa yang dia butuhkan dalam keadaannya. Ayy halin kana, artinya dalam setiap keadaan. Ayo, berarti ada satu ilmu yang kita butuhkan dalam setiap keadaan. Kita pasti butuh ilmu itu. Fa innahu la budda lahu minas shalat. Misalnya apa? Maka wajib dia mempelajari ilmu tentang sholat. Ayo, ya enggak, Bu? Betul. Semua kita butuh enggak sholat? Iya. Nah, kenapa lupa mau belajar ilmu tentang sholat? Fikih ya, fikih sholat. Tadi kan ilmu sholatnya udah bener belum sekarang? Kita belajar satu ilmu yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Kenapa itu namanya? Ini bisa dibantu saya di mute yang ada co-host yang lain nggak, Bu Mimi? Bisa dibantu jadikan co-host kontrol suara ini. Kak Dim, Kak. Nah, kata Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil amal as-salat. Amal pertama yang dihisab seseorang itu adalah sholatnya. Jadi kalau sholat kita benar, ya insya Allah hidup kita itu aman, Bu. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Berarti penting banget nggak kita belajar ilmu sholat, Bu? Penting. Penting, Bu. Banget. Penting banget. Itu makanya kita belajar ilmu sholat khusyuk, gimana caranya. Jangan-jangan selama ini sholat kita belum benar. Padahal itu ilmu yang penting dan kita nggak sadar ilmu itu penting buat kita. Nah, diantaranya tentang sholat ya. Wa yajibu alaihi ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajib. Dan wajib baginya untuk menjalankan semua wajib alaihi ma yaqa'u biqadri. Untuk wajib baginya mana Ustazah? Saya belajar untuk mempelajari sesuai dengan kadarnya gitu, Bu. Dengan kadar kemampuannya. Biqadrihi. Artinya semampu kita, bukan artinya semampu kita saya cuma bisa begini, enggak. Tapi semua kemampuan kita kerahkan sekuat tenaga kita untuk mempelajari ilmu
tentang sholat ini. Ma yu'addi bihi al-wajib. Untuk apa? Untuk menegakkan kewajibannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna itu karena ma yutawassalu bihi, apa-apa yang menjadi wasilah kepadanya ila iqamatil fardi, untuk melakukan yang fardu, yakunu fardhan, menjadi wajib hukumnya. Sesuatu hal yang hukumnya fardu. Misalnya tadi belajar ilmu sholat itu kan fardu ya Bu ya. Hal-hal yang terkait tentang ilmu sholat, maka kita wajib mempelajarinya juga. Di antaranya sebelum sholat kita wajib apa? Wajib wudhu. Mempelajari ilmu tentang wudhu pun hukumnya jadi Wajib. wajib. Karena sholat nggak sah tanpa wudhu. Begitu. Jadi segala yang terkait dengan itu hukumnya pun jadi wajib kita belajar. Kemudian wama yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Kalau tadi ini sesuatu yang fardu, di sini dikatakan sesuatu yang wajib. Sebetulnya hampir sama wajib dengan fardu. Dan apa-apa yang menyampaikan pada sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib kita belajar. Contoh lain, Ibu sholatnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya Bu ya. Doanya bahasa Arab, niatnya dari mulai takbir, semua dalam sholat kita. Nggak sah kalau kita pakai bahasa lain. Harus bahasa Arab. Sholat tadi hukumnya wajib. Berarti mempelajari bahasa sholat wajib enggak? Wajib. Pelajari bahasa Arab hukumnya? Wajib. Wajib. Wajib dan wajib. Masalahnya kita udah belajar bahasa Arab. Wah, habis ini SPC buka kelas bahasa Arab lagi. Buka bahasa Arab juga. Nggak bisa sebulan sekali kalau bahasa Arab kelamaan. Guru lupa Ustazah. Guru lupa, iya. Nah, jadi kita mempelajari bahasa Arab itu wajib hukumnya, sebagaimana menggunakan bahasa Arab wajib dalam sholat kita. Gitu maksudnya Bu. Segala sesuatu yang terkait dengan wajib akan menjadi wajib hukumnya. Wa kadzalika fi shaumi wa zakat. Dan begitu juga dalam shaum atau shaum? Puasa. Dalam puasa dan zakat. In kana lahu malun, bagi orang yang memiliki harta. Orang yang kalau punya harta wajib zakat enggak? Wajib. Berarti dia wajib belajar tentang ilmu zakat. Begitu Bu. Kan kita tahu ada zakat penghasilan. Ada. Orang yang penghasilannya lebih dari sekian mencapai nisab, dia harus mengeluarkan zakat itu. Karena zakat itu artinya pembersih, membersihkan harta kita. Orang ada zakat pertanian. Kalau panen, dalam sekali panen, mencapai nisab tertentu, harus keluarin zakat. Nah, mereka yang terjun dalam dunia-dunia seperti itu harus tahu ilmunya dan wajib buat mereka mempelajarinya. Wal haji, begitu juga tentang haji. Kalau kemarin kita sepakat bicara haji, artinya kita bicara tentang umroh juga, karena umroh ada di dalamnya. Yang punya harta harus belajar tentang haji dan umroh, karena dia mempunyai kewajiban untuk berangkat haji dan umroh. Seperti itu.
in wajaba alaihi, diwajibkanlah kepadanya. Bisa difahami Bu sampai sini? Insyaallah. Pelan-pelan ya. Artinya kalimat ini bilang orang yang punya harta, orang yang punya harta itu wajib belajar tentang harta zakat dan haji karena mereka diwajibkan untuk melakukan itu. Seperti itu. Wa kadzalika fil buyu', dan begitu juga dalam buyu' itu perniagaan. Karena yatajiru, kalau dia posisinya pedagang. Ibu-ibu, mungkin ada yang jualan, ada yang dagang. Berarti ketika kita mengambil posisi kita sebagai pedagang, kita wajib mempelajari ilmu fikih jual beli. Yatajir itu berdagang, berjualan. Boleh nggak ya saya jualan benda barang tapi barangnya nggak ada, saya cuma tawarin doang? Boleh nggak? Dropship boleh nggak? Kalau itu menjadi pilihan hidup kita sekarang, mengambil jalan mencari nafkah lewat berdagang, maka ilmu tentang perdagangan ibu harus tahu, harus belajar. Seperti itu Bu. Jadi posisi ilmu itu kita belajar sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi kalau tentang sholat, semua kita butuh sholat dan kita wajib belajar tentang sholat. 9. Dikatakan li Muhammad ibni Hasan, dikatakan kepada Muhammad ibni Hasan rahimahullahu ta'ala, apa katanya? Ala tusannifu kitaban fi zuhdi, wahai Muhammad, kenapa kok engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Apa itu zuhud, Bu? Ada yang tahu Bu apa itu zuhud? Itu tentang ilmu amalan hati yang tidak mencintai dunia, gitu. Itu zuhud. Jadi bukan berarti kita itu nggak boleh kaya, nggak boleh cari uang, nggak. Tetapi manakala kekayaan dunia cukup di tangan kita, nggak masuk ke hati kita, nggak kita cintai, nggak kita kejar, tapi kita punya, kita genggam. Seperti Utsman bin Affan, seperti sahabat Nabi Abdurrahman Al-Auf yang kaya raya itu. Begitu mereka kaya, tapi harta itu bukan segalanya buat mereka. Itu namanya zuhud. Ditanya kepada Muhammad bin Hasan, kamu nggak bikin kitab tentang zuhud? Qala, dia menjawab, "Qannaftu kitaban fil buyu'." Saya menulis kitab tentang jual beli, katanya. Yakni, yaitu az-zahidu man yataharrazu anis subuhat wal makruhat fit tijarah. Maksudnya, katanya, orang yang zuhud itu orang yang man yataharrazu, yang selamat dari apa? Syubhat, wal makruhat, dan hal-hal yang dimakruhkan fit tijarah, dalam perdagangan. Itu yang disebut dengan orang yang zuhud. Jangan karena pengen dapat untung banyak, akhirnya yang makruh diterabas, yang haram jadi halal, yang syubhat, remang-remang hukumnya diterabas. Nah, ini berarti untuk seorang pedagang wajib sekali dia mempelajari ilmu itu. Sampai sini ibu-ibu bisa dipahami? Mesti diulang-ulang baca. Nah. Sampai kita satu kalimat lagi ya Bu ya. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati wal hirafi. Dan begitu juga kadzalika itu begitu pun gitu.
diwajibkan, yajib fisairil muamalat, dalam setiap interaksi muamalah, wal hirofi, dan pekerjaan atau profesi, wa kullu man ishtaghala bi syai'in, dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu, maksudnya yang berkecimpung dalam suatu hal, minha, daripadanya, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi minal haramti, diwajibkan baginya, yuftaradu alaihi, diwajibkan baginya, ilmu taharruzi, mempelajari ilmu yang menyelamatkan dirinya anil harami fihi, dari sesuatu yang haram dalam profesinya. Sampai sini. Contohnya tadi pedagang, dia harus tahu batasan-batasannya berapa, dia harus ngambil untungnya berapa. Jangan sampai dirinya itu masuk ke dalam memakan yang haram. Berarti tidak semua ilmu, tadi penjelasan hadis Nabi, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim dan muslimah. Tapi ulama mengklasifikasikan prioritas-prioritas ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu apa, Bu, yang harus kita pelajari? Sholat. Ilmu yang kita butuhkan dalam setiap kondisi. Caranya adalah ilmu sholat, karena kita butuh sholat. Apalagi? Ilmu apalagi? Jual beli. Wudu, jual beli. Intinya kalau jual beli apa itu terkait dengan kehidupan yang dia jalani sekarang. Kalau ibu jadi pedagang, maka wajib belajar ilmu tentang jual beli. Kalau kita dikasih amanah harta, kita wajib belajar tentang ilmu zakat untuk membersihkan. Kita wajib belajar tentang haji dan umroh karena kita jatuh kewajiban untuk itu. Maka segala yang terkait dengan kewajiban kita, kita wajib mempelajari itu. Jadi gini, jangan ibu ini sebagai ibu rumah tangga. Belajarnya tentang politik. Oh, enggak nyambung. Bukannya, Ustazah kan semua ilmu bermanfaat. Fine, lalu bilang iya, semua ilmu itu bermanfaat. Tapi lihat umurmu. Mau berapa tahun kau sia-siakan untuk belajar ilmu itu, sementara maslahat itu tidak engkau dapatkan. Jadi kita harus punya prioritas, Bu. Ada yang semuanya dipelajari. Saya tertarik Ustazah dengan dunia pengobatan. Saya belajar bekam, belajar totok, belajar fasdu, belajar apalagi semua dipelajari. Tapi mana yang mau dipegang? Maka lebih baik mana ibu-ibu? Paham sedikit tentang banyak hal atau paham banyak tentang sedikit hal? Ayo Bu, paham sedikit tapi dalam. Paham banyak tapi dalam berarti gitu. Paham banyak Dalam. sedikit hal. Ya kan? Sedikit hal tapi pakar. Ya, paham banyak tentang sedikit hal. Betul, yang disebut dengan expertise. Ya, expert. Pakar. Kepakaran kita. Kalau dalam ilmu parenting kita tahu mengasah kampak dari sisi yang tajamnya. Bukan sisi tumpulnya. Itu yang kita inginkan dalam hidup kita. Mempelajari ilmu, jangan sia-siakan waktu kita belajar ilmu yang enggak ada manfaatnya buat kita. Udah usia 45 tahun, ibu belajar ilmu membuat konde gitu. Misalnya gitu. Buat apa? Kan saya pakai jilbab, ya seneng aja saya belajar ilmu bikin konde, di rumah saya bikin-bikin. Habis nggak waktu ibu kayak gitu? Habis. Nah, jadi Masya Allah kitab ini mengarahkan kita nanti memilih ilmu apa yang harus kita pelajari.
Itu dulu Ibu-ibu, kira-kira silakan saya buka untuk diskusi. Tuh kan Bu, cuma kita belajar 1 lembar sekali pertemuan. Jadi nanti dihitung nggak sebulan 1 lembar, ini berapa tahun kita habisnya? 2 tahun. Amin, amin. Yang penting masuk nilai-nilainya itu sampai ke kita semuanya. Amin, barakallahu fiik. Lanjut, silakan Bu Mimi kalau ada yang mau ditanyakan, tanya jawab. Baik, alhamdulillah Ummahat kita telah mendengarkan banyak ilmu ya dari apa yang disampaikan oleh Ustazah. Semoga menambah referensi juga untuk bagaimana kita memprioritaskan apa-apa yang sebenarnya kita butuhkan dan untuk amal solih kita ya sehari-harinya. Ada yang ingin bertanya, Ummu Rani mungkin tempo hari ingin bertanya nih mengenai ilmu Nahwu Shorof ya. Itu ilmu alat itu. Nah itu tuh, ayo Ummu Rani. Ya. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makin diikuti makin terasa gitu ya. Jadi kemarin-kemarin sih 2 tahun berusaha belajar Nahwu Shorof karena tahu bahwa bahasa Arab itu dibutuhkan gitu ya. Dan di dalam metodenya itu kebetulan kan metodenya dengan bernyanyi dan saya suka gitu. Minimalnya mengenal lah apa itu fi'il, amr gitu-gitu ya. Tapi kemudian ada juga satu kondisi yang saya nekat untuk karena ditawarkan ngajar juga gitu. Jadi tiap hari itu Ustazah, judulnya menikmati. Tapi kemudian ketika masuk ke bab i'rab, mulailah dengan dari situ ngobrol lah sama Bu Mimi ini ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari, apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi mulailah bikin skala prioritas, kemudian mengambil satu keputusan untuk judulnya cuti dulu gitu, karena kan sudah nggak enak kalau bilangnya mau udahan gitu ya, jadi judulnya cuti, ya sudah menata kembali apa nih skala prioritas, bahwa dalam metode itu pun ketika Ramadan kita juga belajar tentang menerjemahkan doa-doa yang ada dalam sholat gitu ya, apa-apa yang ada dalam sholat itu iya. Tapi ada juga tawaran untuk memperbaiki bacaan, tahsinnya, iya gitu diambil. Jadi kemarin-kemarin ini benar-benar butuh sih, kayaknya ini butuh sih gitu. Tapi sekarang mulai ngatur nafas gitu, karena efeknya ke jantung ya. Ke jantung karena kan ada ujiannya, itu yang membuat saya, kenapa ini kok kalau hari-hari asik gitu ya, begitu ujian tuh, wah jantung saya berdebar kencang dan ujung-ujungnya ya hasilnya kurang memuaskan gitu. Ya, pokoknya dalam banyak hal akhirnya saya memutuskan untuk istirahat dulu dan mulai menata, dan Masya Allah ini ketemu kitab Ta'lim Muta'alim ini, wah pas banget gitu Ustazah. Jadi dari tadi itu membaca sambil astagfirullah, ngapain aja nih waktu habis. Bu, kalau dikubur nanti ditanya nggak? Wahumahum. Oh iya. Kan enggak Bu? Betul. Sendiri, Bu. Saya tidak menyarankan. Saya buka beberapa kelas bahasa Arab yang alhamdulillah Allah takdirkan sebelumnya saya belajar teknik mengajar bahasa. Inti bahasa itu apa sih Bu? Paham kan? You can understand what they speak and you can speak what they are speaking, gitu. Kan kita bisa paham, harus sesuai grammar nggak? Ngomongnya nggak sesuai grammar, Bu. Gitu. Dalam bahasa Arab pun jangan fokuskan belajar pada alat. Alat itu Nahwu Shorof. Maka Ibu kalau mengikuti kelas bahasa Arab saya nggak ada pelajaran Nahwu Shorof. Jadi, apa maksudnya? Tujuan kita, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah keimanan mereka. Jadi dalam menyusun kurikulum kita sudah punya analisa tujuan umumnya apa? Tujuan umum bergetar hati kalau baca Al-Qur'an. Itu kan. Sementara bahasa Arab itu adalah wasilahnya untuk menggetarkan hati itu. Tapi harus cari jalannya banyak kemana-mana. Kenapa nggak diresum, disingkat,
kita ambil bahasa Arab dan tadabbur Quran. Jadi yang belajar bahasa Arab saya memang nggak lulus-lulus, mungkin satu aja nggak lulus-lulus, tapi insya Allah ada getaran-getaran Al-Quran gitu. Artinya jangan habiskan waktu kita untuk fokus dan saya betul-betul paham, I do understand gitu. Itu kan bukan dari pondok, nggak pernah belajar bahasa Arab. Aliyah aja mungkin enggak gitu kan. Aliyah itu kan ibu mungkin dari SMA yang umum-umum. Betapa sulitnya kita mempelajari bahasa Arab. Bacanya aja kadang masih susah bacanya. Kenapa nggak dimudahkan aja belajar itu? Yang penting sampai pada level ketika sekolah dia paham bacaannya. Ketika dibaca Al-Quran bergetar hatinya. Nah, jadi sama, jangan habiskan usia kita untuk sampai ikhraf. Maaf saya menyalahkan beberapa metode yang dikembangkan itu adalah punya diferensiasi masing-masing ya. Keunggulan teknik itu pasti punya keunggulan masing-masing. Tapi buat saya inilah prioritas kita sekarang, semakin dekat kita menuju Allah, getarkan hati kita ketika membaca, mendengar ayat Al-Quran. Itu saja tujuannya. Gitu. Iya, jazakillah Ustazah. Ada yang ingin tanya lagi, Umahan? Saya. Ya. Ada Umu Asma. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Majer banget ya tadi waktu ditanya apa ilmu yang wajib dipelajari ya. Saya jawabnya parenting kenceng banget gitu. Ya pas sudah dibahas ternyata sholat. Oh iya sholat saya aja belum benar. Allah. Oh iya terus setelah sholat wudunya gimana? Oh iya wudunya sudah benar nggak? Karena kan dulu saya belajar di pesantren itu wudu itu saja. Jadi dari doa semua doa itu dari kumur-kumur semua sampai itu ada. Terus setelah sekarang belajar lagi, oh iya ternyata itu nggak harus pakai gitu kan. Jadi ternyata memang ketika kita belajar lagi itu ya ada hal-hal yang pernah kita pelajari itu belum tepat gitu ya. Nah, terus dan saya memang orangnya itu sebenarnya tadi saja suka belajar tapi nggak fokus gitu. Jadi semua mau parenting ini itu gitu semua mau. Tapi sekarang yang saya jadi bingung. Saya jadi harus belajar apa ya saja tadi kalau sholat oke gitu dan ini udah nemu sih kitab Talim harus terus sholat udah harus terus kalau yang berhubungan dengan ya saya pribadi gitu ya terkait juga dengan tugas saya gitu karena saya di yayasan dan yang saya bimbing adalah guru ya jadi saya merasa ini penting banget kan kitab belajar kitab ini terus setelah ini apalagi ya Ustazah gitu jadi biar saya tuh melangkah atau belajar tuh nggak salah lagi benar di jalurnya gitu loh Ustazah mungkin itu aja Ustazah Alphonse. Di kitabnya nanti dibahas urutannya ilmu-ilmu yang pertama itu tauhid, tazkiyatun nafas itu penting mengelola hati Bu karena hidup kita ini nggak pernah lepas dari kondisi hati kita. Gimana kita nggak bisa mengelola hati kalau melihat orang melengos sedikit baper kan banget dunia kita gitu. Itu yang diperlukan setiap orang ataupun secara spesifik tadi karena ibu berinteraksi dengan pendidikan maka wajib ibu belajar tentang ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan, pengembangan, tazkiyatun nafs bagian dari itu semuanya. Pengembangan pendidikan, kurikulum dan ibu yang lebih tahu tentang itu untuk pengembangan potensi diri kita. Seperti itu Bu, insya Allah. Dan semoga kita selalu lagi-lagi kita bermohon taufiknya Allah, bimbingan Allah. Ketika ilmu itu menjadi berkah, sungguh ilmu itu sedikit tapi bermanfaat. Kita dimudahkan mengamalkan dan dimudahkan menyampaikan. Nanti pada level berikutnya kita minta keikhlasan mengamalkannya. Ya, saya kira saja mudah-mudahan nggak salah lagi belajar. Dan perlu kita ketahui juga apa yang sudah kita lakukan dari proses belajar kita nggak ada yang salah Bu. Itu menjadi bahan hikmah untuk kehidupan kita. Bukankah ketika kita memilih pun itu menjadi ketetapan Allah juga Bu. Kan kita belajar takdir dan kita boleh pilih, ada yang enggak. Ada yang
mutlak dari Allah. Kita terlahir sebagai perempuan itu nggak bisa tawar-menawar. Tapi kalau kayak tadi Bu Rani mau belajar ilmu nafsu sorof, mau belajar atau enggak itu kan boleh milih. Tapi ketika pilihan itu kita tentukan, sesungguhnya itu pun sudah Allah takdirkan buat kita. Ya, tapi saya merasa bersalahnya karena apa Bu? Karena kan saya kemarin kuliah itu kan pernah kuliah psikologi gitu ya, psikologi pendidikan sih. Nah, terus merasa bersalah. Kenapa? Karena sekarang anak saya tuh pengen kuliah psikologi dan sudah masuk gitu. Nah, kemarin dia tanya-tanya tentang ilmu psikologi. Astagfirullahaladzim, nah ini tuh ilmu Yahudi, nah saya bilang gitu. Aduh, itu yang bikin saya merasa bersalah. Itu menjadi bahan kan hikmah untuk kita melangkah ke depan. Jadi nggak pernah ada insya Allah yang sudah Allah sampaikan dalam hidup kita, kecuali akan datang kita boleh memilih yang lebih baik untuk anak ibu gitu ya. Jadi yang sudah kita pelajari nggak ada yang pernah salah. Saya S1 saya belajar ekonomi, pendidikan. Apa hubungannya saya dengan kondisi saya seperti ini gitu? Kalau misalnya lihat lagi Allah kasih saya ilmu ekonomi manajemen, saya jadi tahu mengelola SDM, saya ditanya berinteraksi dengan ibu-ibu gimana mengoptimalisasi SDM yang mereka punya kemampuan. Saya jadi tahu bagaimana memotivasi mereka. Masya Allah, ternyata nggak ada yang sia-sia ya, meskipun dulu saya ngerasa saya salah pilih jurusan. Insya Allah ada kebaikan. Amin. Ini sedang ada. Ustazah, mungkin sesinya kita akhiri ya, karena azan juga sudah berkumandang. Kita akan bersiap untuk melakukan sholat asar. Baik Ummahat, kita tutup kajian hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Ustazah di pekan pertama di bulan November ya Ustazah. Juga di bulan keempat ya, pekan keempat ya di bulan November ya Ustazah. Bulan ketiga Oktober, pekan ketiga Oktober masih kan? Tanggal 20. Ya benar. Ya untuk yang kitab Ta'limul Muta'alimnya pertama di bulan November ya. Kejauhan mikirnya. Baik Ummahat, alhamdulillah kita banyak belajar ya hari ini untuk apa-apa yang harus kita prioritaskan. Pertama dengan ilmu ini kita bisa memprioritaskan apa-apa yang kita pelajari di SPC ke depannya insya Allah. Ummahat, jazakumullah khairan atas dedikasi, atas persembahan ilmu, juga tuntunan yang selama ini diberikan oleh Ustazah Rahmania Idrus MPD. Semoga Allah melimpahkan banyak kebaikan untuk beliau, Allah berikan pahala yang bertubi-tubi, juga Allah mudahkan jalan juang di medan dakwahnya, dan insya Allah perjalanan beliau ke Baitullah di tanggal 22 Oktober Allah berikan kemudahan, juga Allah berikan kelancaran. Semua teman-teman di SPC yang ikut dibimbing oleh Ustazah menuju Baitullah, semoga Allah berikan kemudahan. Juga kita semua di SPC, semoga di bulan Februari nanti Allah pantaskan kita, Allah panggil kita untuk bersama-sama ke Baitullah bersama teman-teman para jamaah di SPC, di KMTI juga tentunya adalah bimbingan dari Ustazah Rahmania Idrus MPD. Baik Ummahat, kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Mimi pribadi. Mohon maaf bila banyak kejeda waktu tadi ya, saya tinggalin Ustazah dan teman-teman. Dan taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesamaan dengan masalah kehidupan. Kadang di kitab ini banyak yang kena kesinggung gitu. Padahal semata-mata bukan maksud untuk menyinggung seseorang, tapi Allah yang menggerakkan lisan saya. Semoga dari maha kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.